Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar bersama, tetap semangat ya. Keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub merupakan cucu dari Nabi Ishak. Nabi Ishak merupakan anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang kaya raya, dermawan dan sangat kuat imannya. Tidak heran ia mendapatkan pujian dari golongan manusia, bahkan malaikat. Hal ini membuat iblis cemburu dan meminta izin kepada Allah untuk menghasut Nabi Ayub agar lalai beribadah. Oleh karena itu, Allah izinkan iblis untuk memusnahkan seluruh harta benda Nabi Ayub sehingga ia bangkrut, merobohkan rumah Nabi Ayub hingga anak-anaknya meninggal, memasukkan suatu penyakit kulit yang tidak ada obatnya selama 7 tahun, dan menghasut istri Nabi Ayub agar meninggalkannya. Meneladani kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub mendapat ujian yang besar dari Allah, seperti beliau menderita sakit kulit selama 7 tahun. Semua harta dan keluarganya diambil oleh Allah. Keluarga dekatnya pergi meninggalkan Nabi Ayub. Istrinya terhasut iblis agar meninggalkan Nabi selama sakit. Meski begitu, beliau tetap rajin dan taat beribadah kepada Allah dengan sabar dan tabah, sehingga Allah berikan kesembuhan kepadanya dan diberi gelar Abdan Syakuro, yaitu hamba yang bersyukur. Oleh karena itu, kita sebaiknya tidak mengeluh dan putus asa saat menghadapi kesusahan hidup, dengan kita meneladani sifat kisah Nabi Ayub. Keteladanan Nabi Musa. Nabi Musa berasal dari Bani Israel. Ayahnya bernama Imran bin Yasser, ibunya Yukabat, dan Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun dan Asyiyah. Nabi Musa dibesarkan dan dididik di dalam lingkungan keluarga Fir'aun. Setelah Nabi Musa dewasa dan mendapatkan wahyu, ia diperintahkan oleh Allah untuk mengajak Fir'aun dan kaumnya untuk menyembah Allah. Karena Fir'aun menolak dan merasa ia adalah Tuhan, ia hendak membunuh Nabi Musa dan kaumnya. Oleh karena itu, Nabi Musa dan kaumnya melarikan diri dari kerajaan Fir'aun. Sehingga saat Nabi Musa hendak menyeberang lautan, Nabi Musa mengangkat tongkatnya dan atas izin Allah lautan terbelah. Melihat hal itu, Fir'aun terus mengejar Nabi Musa hingga ia tergulung ombak dan meninggal. Meneladani kisah Nabi Musa. Yang pertama, berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menanamkan kasih sayang dan tolong-menolong terhadap orang lain, seperti Nabi Musa yang menolong putra Nabi Syuaib mengambilkan air untuk kambingnya. Bersikap sabar dan tabah dalam menerima cobaan dan tantangan dari lawan. Keteladanan Nabi Harun. Nabi Harun merupakan saudara Nabi Musa. Beliau adalah orang yang santun dan sangat setia kepada Nabi Musa, terutama saat Nabi Musa menemui Fir'aun dan berdakwah. Suatu ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Nabi Musa meminta tolong kepada Nabi Harun untuk memimpin kaumnya. Setelah ditinggalkan Nabi Musa, ada seorang munafik bernama Samiri yang membujuk kaum Nabi Musa untuk menyembah sapi. Nabi Harun pun bertindak, berusaha mengingatkan kaum Nabi Musa agar tidak goyah. Ketika kembali mendengar hal itu, Nabi Musa marah dan menemui kakaknya dan marah kepada Nabi Harun. Namun Nabi Musa segera sadar dan memohon ampun kepada Allah. Meneladani kisah Nabi Harun. Yang pertama, bertutur kata halus dan sopan ketika berbicara dengan siapa saja, sehingga orang yang diajak bicara pun merasa tidak terganggu. Sabar ketika menghadapi ujian dari Allah, pantang menyerah ketika Bani Israel menolak ajakan dakwahnya, dan memiliki sifat pemaaf. Keteladanan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub. Nama aslinya Bashar bin Ayub. Suatu ketika seorang raja membuat sayembara. Siapa saja yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari serta tidak marah akan diberikan kerajaannya untuk menggantikannya. Dari sekian banyak orang, hanya Bashar bin Ayub yang sanggup melakukan hal itu, sehingga ia diberi gelar Zulkifli karena ia mampu menjalankan amanah raja, dan ia mewarisi tahta kerajaan untuk menggantikan raja sebelumnya. Oleh karena itu, Nabi Zulkifli salah satu nabi yang juga merupakan seorang raja. Meneladani kisah Nabi Zulkifli. Sabar dalam menghadapi umat, disiplin ketika melakukan tugas, pandai membagi waktu, serta amanah dalam menjalankan tugas. Nah, itu dia tentang keteladanan Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun, serta Nabi Zulkifli.
Dan itu dia cerita tentang aku cinta Nabi dan Rasul serta keteladanan para Nabi. Jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Dan jangan lupa untuk menerapkan keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.